macam. Hanya tunggal kopi hitam. Kami kopi ada 2 macam. Jadi kopi robusta dan kopi arabica. Satu lagi kopi blend. Blend yang dinamakan blend itu antara robusta dan arabica yang dimainkan. Ya, dimainkan ini juga kembali ke selera mereka masing-masing juga. Namanya selera saya dan mungkin Pak Yani sudah beda lagi untuk bagi yang mau ngeblend, yang permainan ngeblend, karena ada yang diberatkan di robusta, ada yang diberatkan di arabica. Kenapa menitik beratkan kepada robusta dan arabica itu? Jadi robusta itu pahit, kalau arabica itu asam, ya. Kopi ini kalau dikatakan pahit, bagi saya bermacam banyak karakter kopi Indonesia yang luar biasa. Contohnya kopi-kopi robusta itu biarpun pahit, pahitnya ada manis, ada gurih, ya toh, ada yang ngecap bermacam-macam pahit di situ. Ada yang pahitnya legit, ada yang ampang, ada yang berat, ada yang enteng. Terus bagi arabica yang pandai pun juga sama. Dia akan bisa merasakan yang lidahnya sensitif itu, dia bisa merasakan bermacam seperti kayak buah-buah, rasa bermacam-macam asam. Hanya saja yang perlu diketahui untuk di masyarakat, kopi yang sangat asam sekali itu sebenarnya kurang pas. Jadi kopi yang baik, kopi yang strong itu strongnya soft. Jadi strong yang sangat strong, keras itu sebetulnya kopi baru. Itu akan membuat lambung kita tidak kuat. Kan sekarang ini kan banyaknya kopi yang berbeda. Ya, jadi satu lagi Mbak, memang saya menginginkan dan memasarkan di sini spesial kopi hitam, kopi tunggal, robusta, arabica dan satu lagi blend. Cukup itu. Tapi berarti memang itu optimis ada masih Saya percaya karena saya tidak membatasi dengan semua ini. Saya akan memperluas, merindukan satu biji kopi itu memang satu keistimewaan buat Indonesia. Kami memiliki banyak karakter untuk kopi yang enak dari Indonesia. Kopi Nusantara khususnya. Ya. kopinya dari mana? Kopi kami semua kopi lokal aja, hanya yang kami jual dan kami pakai kopi biji pilihan. Kalau biji kopi pilihan pasti jelas enak. Enak itu pun juga tergantung dari roastingnya juga. Ya. Daerah mana? Daerah mana kami banyak dari daerah Temanggung itu banyak sekali, tapi di sana ratusan item loh, jangan salah ya. Kalau arabica itu memang yang enak daerah yang tinggi, kalau robusta itu di bawah. Jadi kebunnya di bawah. Kenapa arabica lebih sulit? Karena arabica penempatannya di pucuk gunung dan kadang itu kalau rontok petani juga perjuangan juga ya. Kalau kemarin tuh saya lihat ini kan semacam industri kopi yang dari hulu ke hilir, dalam arti kemarin ada gudangnya, ada semacam untuk roasting. Nah, ini bisa diceritakan kalau semua dibuat sendiri, Tante. Jadi gini Pak, saya proses biji kopi dari petani. Nah, itu masih dalam keadaan biji kopi yang basah. Nah, biji kopi yang baru dipanen itu belum bisa diproses langsung terus bisa dimasak, digiling. Itu akan menyebabkan lambung. Jadi kopi-kopi yang bagus itu kopi yang makin lama makin enak. Jadi kopi yang kering sering, betul-betul sering. Jadi dari petani itu distorkan biasanya kadarnya air masih tinggi. 25%, 30%, 18%, dan kopi yang baru dipanen itu minimal itu 2 tahun baru bisa diproses. Bu, kenapa Pak ini Ibu namakan rumah Solo dan banyak ornamen Rumah kuno. Solo, banyak ornamen-ornamen yang
Budidaya Jawa itu kenapa? Jadi gini Pak, rumah yang kami pakai ini semuanya rumah Jawa. Nggak ada rumah yang bagus karena punyanya saya ini sebagian juga banyak. Ada beberapa rumah kandung juga, makanya saya kasih nama rumah kuno. Ya, terus saya pun juga penggemar antik Jawa khususnya. Ya kami pakai ini juga barang-barang Jawa. Saya mencintai budaya Jawa juga. Bu, berarti kalau untuk pangsa pasarnya sendiri Pasar yang di mana yang dimaksud? menyasar konsumennya Konsumennya itu Ah, anak muda atau bagaimana? Itu relatif kami punya dari orang tua sampai anak muda. Hanya saja kami banyak menemukan mereka masih belum memahami yang sebenarnya bahwa kenapa biji kopi ini yang enak yang mana gitu. Jadi sebetulnya biji kopi ini kan bicara tentang karakter rasa. Ya, karakternya ini yang istimewa. Jadi kopi Nusantara ini Indonesia memiliki banyak sekali karakter rasa yang istimewa. Itu dari tanahnya. Mamanya tanah yang 1 kilo, dari sini 1 kilo, kadang-kadang juga belum mesti kalau enak. Nah, Ya, kalau tadi bicara belajar ngopi ya, terus kopi ada soft, terus ada yang strong. Nah ini kalau kemarin ada pelaku resto cafe itu juga bikin kopi buat konsumsi perempuan, khusus perempuan. Beda sendiri itu enggak? saya nggak bisa mengerti tujuan mereka, tapi saya menyarankan kopi yang dimasak, kopi yang kering saja. Kopi yang baru dipanen itu sebetulnya belum bisa diproses, karena kalau enggak akan menyebabkan lambung itu sakit, dia akan mual, dia akan bla 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 bla. Karena kami sudah banyak sekali teman-teman kami yang mencoba di sini, sampai duduk dia belum pernah ngopi, tapi ternyata oke. Hanya saja saya menyarankan kalau belum pernah mencoba kopi, pakailah dari mulai kopi tubruk dulu. Kalau sudah nanti perambat ke biji kopi yang strong. Nah itu karena kalau langsung mencoba yang strong, apalagi yang baru, biji tadi yang baru diproses, dia lambungnya akan kena. Makanya saya sarankan belilah biji kopi yang kering dari pembeli. Jadi yang bukan baru tapi biji kopi lama. Itu kalau tubruk tadi Kalau campuran apa tuh? tubruk ini sebetulnya kita punya proses tidak begitu berat. Jadi memang kami gunakan kopi-kopi lawas, istilahnya kopi lawas. Belajar ngopi ya, Pak? Belajar kopi dari mulai kopi tubruk. Kalau sudah mulai belajar langsung ke bin, ke biji, itu harus sudah ngerti. Kalau enggak, tidurnya akan menambah kalau sore hari. Tapi saya sarankan ngopi itu alangkah baiknya pagi hari sama mungkin sore hari ya. Kalau malam bagi penggemar kopi baik, tapi asal dengan catatan sudah mengenal biji kopi.